guys, kembali lagi bersama aku di Fra Channel. Jadi di sini aku mau bikin video learning journal pertemuan ke-11 mata kuliah Public Speaking yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin tanggal 15 Mei 2025. Jadi kemarin itu pembahasan seperti biasa maju untuk 3 orang, diantaranya ada Muhammad Ren Febrian yang berjudul Jangan Pernah Merasa Sendiri. Yang kedua itu ada Nur Nabila yang menjelaskan tentang sejarah Wali Songo, dan yang terakhir itu ada Mas Ajis tentang kepribadian diri. Nah, kemarin juga teman-teman ada tambahan dari Ajudin yang memberikan suatu materi tentang pembahasan tanya jawab, pembahasan kitab juga gitu ya. Nah, kita lanjut aja teman-teman ke pembahasan presentator oleh kelompok 1 kemarin. Nah, kelompok 1 kemarin itu membahas tentang transportasi diri, mentalitas, dan teknik komunikasi untuk pembicara yang handal. Nah, itu tuh yang dilaksanakannya. Ini aku buka PowerPoint ya teman-teman, karena di sini kita biar bisa menjelaskan dan mempresentasikan apa yang kita dapat kemarin ya. Nah, di sini itu ada pembahasan tentang persiapan mental pengetahuan yang dijelaskan kemarin itu oleh Siti Maudilah. Nah, performa bahasa dibahas oleh Anissa, bahasa verbal dan non-verbal dibahas oleh Ihda, simbolis penampilan dibahas oleh Muhammad Ren Febrian, dan itu kesimpulan dibahas oleh moderator atau Amelia Nurseha. Nah, terus lanjut yang penjelasan yang pertama teman-teman, di situ ada tentang apa sih public speaking itu. Ya, seperti biasa, public speaking itu berbicara di depan atau keterampilan suatu bicara yang sangat penting dalam berbagai aspek. Ada dalam aspek kehidupan, baik di dunia profesional maupun di dunia pribadi. Nah, kemampuan itu untuk berbicara di depan umum teman-teman. Kita tuh melatih melatih diri agar bisa percaya diri berbicara di depan banyak orang. Nah, public speaking itu tidak hanya untuk mempengaruhi cara kita berkomunikasi saja, tetapi juga bisa untuk mengurangkan rasa cemas atau kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan audiens. Nah, transformasi ini menjadi pembicara handal yang memerlukan pendekatan yang holistik dan mencakup pengembangan mentalitas yang positif serta pemahaman yang mendalam. Nah, seperti biasa ya teman-teman, pasti kalau berbicara tentang komunikasi itu ada pembahasan komunikasi verbal dan ada pembahasan tentang komunikasi non-verbal. Kita lanjut, persiapan mental pengetahuan. Nah, apa aja sih yang kita siapin kalau misalkan kita maju ke depan untuk public speaking? Nah, di sini ada latihan pernapasan untuk menenangkan diri, visualisasi keberhasilan sebelum tampil, serta berbicara dengan penuh kesadaran terhadap tubuh, postur, ekspresi wajah. Dan yang kedua itu ada persiapan pengetahuan atau materi apa sih yang harus kita siapkan. Persiapan mencakup penguasaan materi yang akan disampaikan yang tadi aku bilang, dan kemampuan menyusun informasi kepada audiens. Nah, di sini lanjut kita pembahasan tentang performa bahasa apa sih yang harus digunakan. Masa kita mau public speaking di depan bahasanya kayak yang asal, maksudnya nggak disusun, nggak ada konsep. Nah, di sini nih ada bahasanya itu harus dipilah-pilih katanya. Yang kedua itu struktur kalimatnya dibenerin dan intonasi, kayak harus ada intonasinya serta gaya bahasanya seperti apa. Lanjut nih, apa sih komunikasi verbal itu? Nah, yang biasa sering kita bahas ya teman-teman, komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang disampaikan melalui bahasa. Nah, komunikasi verbal itu komunikasi secara langsung, misalkan ngobrol, berinteraksi dengan teman gitu kan. Nah, dia tuh berupa lisan maupun tulisan ya. Komunikasi ini lebih dominan karena ide, informasi atau menulis surat. Nah, terus apa aja sih aspek yang ada di dalam komunikasi verbal tersebut?
tersebut ada 3 aspek. Yang pertama itu ada fonologi yang artinya bunyi dalam bahasa. Yang kedua ada sintaksis yang artinya struktur pembentukan kalimat, serta simantaktik artinya makna kata atau kalimat. Nah, lanjut komunikasi non verbal ya. Nah, kalau non-verbal ini kebalikan dari verbal ya teman-teman. Komunikasi non-verbal ini adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata, entah itu kayak isyarat, entah itu dalam tulisan, pokoknya yang gak berucap dan tatapan mata kalau non-verbal itu ya. Nah, ciri-ciri komunikasi nonverbal itu tidak menggunakan bahasa lisan atau tulisan, menyampaikan emosi, sikap, dan hubungan antar individu, serta sering terjadi secara spontan dan tidak disadari gitu teman-teman. Apa sih fungsi komunikasi verbal tersebut? Nah, fungsi komunikasi verbal tersebut itu untuk mengungkapkan suatu perasaan yang sulit diucapkan dengan kata-kata, atau bisa mendukung atau memperjelas apa sih pesan verbalnya gitu, serta menciptakan menciptakan suasana hubungan interpersonal serta keakraban atau menjaga jarak ya. Lanjut, simbolis apa aja sih yang ada di public speaking itu teman-teman? Nah, di sini ada simbolisnya itu ada bahasa tubuh, intonasi suara, simbol verbal, simbol visual. Nah, lanjut ada penampilan dalam presentasi public speaking. Ada cara berpakaiannya gimana, cara berdiri di podiumnya gimana, gerakan tubuhnya bagaimana. Nah, kalau dalam konteks public speaking itu simbol merujuk pada penggunaan simbol baik verbal maupun non-verbal. Nah, ini nih menyampaikan suatu pesan secara efektif kepada audiens. Simbol ini tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga mencakup bahasa tubuh, intonasi suara, serta ekspresi wajah dan gestur yang digunakan oleh pembicara untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Nah, penampilan, ada apa aja sih penampilan tuh? Apa sih penampilan itu? Penampilan itu adalah salah satu aspek penting dalam keberhasilan public speaking. Penampilan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri pembicara dan membantu menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Nah, di sini ini ada banyak sekali ya penampilannya. Dan penampilan fisik itu ada pakaian, kebersihan, kerapian, postur, dan gerakan tubuh. Nah, kalau penampilan non-verbal itu ada ekspresi wajah, kontak mata, nada dan intonasi suara. Ada lagi persiapan mental dan kepercayaan diri itu persiapan materi dengan matang, latihan berbicara di depan cermin, serta berpikir positif dan dihindari dari rasa gugup ya teman-teman. Nah, ini pembahasan terakhir, kesimpulannya apa sih dari materi ini? Dapat disimpulkan ya, bahwasanya persiapan mental dan pengetahuan adalah membangun kepercayaan diri ya, dan mengendalikan kecemasan benar, menguasai materi secara mendalam, melakukan riset dan persiapan yang matang, serta berlatih secara rutin sebelum tampil. Nah, performa bahasa itu bisa pemilihan kata yang benar, memperhatikan intonasi, tempo, dan volume suara, menggunakan kalimat efektif dan struktur yang menjelaskan gaya bahasa dengan audiens. Nah, pokoknya kesimpulan ini ada yang udah aku jelasin tadi di atas, ini dijelasin lagi, disimpulkan kembali. Nah, untuk materinya mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Jika ada kesalahan mungkin datangnya dari saya, jika ada kelebihan datangnya dari Allah. See you next video ya teman-teman. Bye bye.